Inna sam'a wal basara, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan, wal fuada, dan juga hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dari itu tidak cukup bagi seseorang ketika melakukan satu aktivitas yang tidak disertai ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wa qala Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Allah SWT berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, dan tidaklah berhenti, tidak cukup ya, apa-apa yang kalian tidak memiliki ilmunya. Inna sam'a wal basara, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan, wal fuada, dan juga hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dari itu tidak cukup bagi seseorang ketika melakukan satu aktivitas yang tidak disertai ilmu. Maka ketika kita mau melakukan aktivitas, haruslah kita tahu apakah aktivitas ini benar menurut Allah atau salah menurut Allah. Nah, disitulah kemudian perlu adanya ilmu. Berbicara ilmu, Rasulullah SAW juga telah menegaskan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu diwajibkan atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim, Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji menegaskan, menuntut ilmu tidak diwajibkan menuntut seluruh bidang ilmu. Tidak diwajibkan untuk mengetahui seluruh bidang ilmu. Tapi yang diwajibkan adalah ilmul hal, ilmu tingkah laku. Artinya, apa yang mau kita lakukan, maka kita harus tahu ilmunya. Ketika kita adalah seorang muslim yang berkewajiban sholat, maka kita harus tahu ilmu tentang sholat. Syarat rukunnya sholat, syarat sahnya sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, kesempurnaan sholat, sunnah-sunnahnya sholat, dan seterusnya. Itu harus kita ketahui. Ketika kita mau bertingkah laku sebagai seorang pedagang, kita mau melakukan aktivitas perdagangan, maka kita harus memiliki ilmu tentang jual beli. Mana hal-hal yang boleh dijual, mana hal-hal yang tidak boleh dijual. Bagaimana transaksi akad-akad jual beli. Jangan sampai kemudian kita terjebak aktivitas yang ternyata adalah salah. Seperti menjual barang-barang ribawi. Kita membeli, jual beli barang, ternyata aktivitas ini adalah aktivitas ribawi. Seperti jual beli emas secara non-tunai. Ya, jual beli emas dan perak secara non tunai. Ini adalah aktivitas ribawi. Ya, meskipun yang dijual belikan adalah sebuah benda yang disepakati antara penjual dan pembeli. Maka untuk menghindari hal-hal ini, dan banyak sekali hal-hal yang harus kita hindari dan harus kita ketahui di dalam dunia perdagangan, maka kita harus mempelajari ilmu tentang jual beli. Ketika kita adalah seorang yang berkewajiban untuk berpuasa, maka kita juga harus mempelajari ilmu tentang puasa. Nah, jadi maksud Rasulullah bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin.
menuntut ilmu diwajibkan atas seluruh muslim laki-laki dan muslim perempuan, bukan berarti setiap muslim itu harus punya ilmu dalam segala bidang. Tetapi apa yang mau dilakukan, maka seorang muslim harus punya ilmunya. Khalifah yang kedua yaitu Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab pernah melarang seseorang berdagang di pasar karena orang itu belum paham tentang ilmu jual belinya, tentang fikih jual beli. Maka kemudian di sini menuntut ilmu menjadi satu perkara yang wajib. Ya. Menuntut ilmu adalah perkara yang wajib. Selain menuntut ilmu adalah perkara yang wajib, ternyata bahwa orang-orang yang menuntut ilmu, Allah memberikan kemuliaan tersendiri. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu? Tidak sama. Orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu, derajatnya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah yang lain, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu dengan tingkatan yang berbeda-beda. Makin tinggi ilmunya, makin tinggi kualitas imannya, maka di sisi Allah derajatnya pun akan makin tinggi. Kemudian tidaklah orang diberikan satu kemuliaan yang satu kebaikan yang besar melebihi kebaikan dari diberikannya ilmu. Yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Diberikan hikmah, diberikan ilmu, may yasha', bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah akan memberikan ilmu kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmah, dan siapa yang diberikan ilmu, diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh itu adalah satu pemberian yang, satu kebaikan yang sangat banyak. Maka dari itu, tidakkah kita ingin menjadi orang-orang yang diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita ingin menjadi orang-orang yang diberikan anugerah kebaikan yang sangat banyak, maka mari kita terus-menerus menuntut ilmu. Kemudian orang yang menuntut ilmu, proses menuntut ilmu juga ternyata banyak sekali keutamaannya. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'malu bihi kana afdalu min ayyusalli alfi raka'atin tatawwa'an. Siapa yang mempelajari satu bab dari ilmu, baik itu sudah diamalkan atau belum bisa diamalkan, maka adalah lebih utama daripada sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Coba kita bayangkan, pernahkah kita dalam sekali waktu sholat 1000 rakaat? Ternyata mempelajari satu bab tentang ilmu itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Maka di sini selain menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban supaya kita terhindar dari hal-hal yang haram, supaya kita bisa melakukan amal soleh dengan benar. Ternyata orang-orang yang menuntut ilmu adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan, adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, dan adalah orang-orang yang diberikan keutamaan-keutamaan oleh Allah.
Maka dari itu, mari kita senantiasa menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.